Hai Sportmania, kembali lagi di channel Sport Story. Berita kali ini kita awali dari dunia sepak bola. Masa depan Icardi yang tidak jelas di Inter membuat sang pelatih Luciano Spalletti tampaknya mulai jengah dengan situasi yang ada. Bukan hanya negosiasi kontrak yang berantakan, tetapi juga hubungan Icardi baik dengan manajemen klub, pelatih, dan juga rekan-rekannya di tim meski ia sudah mulai berlatih beberapa waktu lalu. Dengan situasi tersebut, Inter Milan dikabarkan sudah siap untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Dikutip dari Don Balon, ketertarikan Madrid kepada Icardi akan coba dimanfaatkan oleh kubu Nerazzurri. Dari laporan itu, dikatakan Inter rela melepas Icardi asal mereka mendapatkan Benzema sebagai penggantinya. Namun hal itu akan sulit terwujud. Pasalnya, pelatih Madrid Zinedine Zidane memiliki hubungan yang baik dengan bomber asal Prancis tersebut. Arsenal sukses mengkandaskan perlawanan Newcastle United di Emirates Stadium dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. The Gunners sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Gol Arsenal masing-masing dicetak oleh Ramsey di menit 13 dan Lacazette di menit 83. Dengan torehan 3 poin ini, mereka berhasil naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan raihan 63 poin. Dalam wawancaranya bersama Gol seusai laga, Emery mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya di pertandingan tersebut. Namun Emery tidak ingin cepat berpuas diri. Ia meminta Mesut Ozil dan kawan-kawan untuk tetap fokus meraih kemenangan berikutnya dan tampil secara konsisten. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bersikap santai di tengah rumor transfer mengenai Paul Pogba. Dalam 2 pekan terakhir, Pogba kerap diisukan akan hengkang menuju raksasa Spanyol Real Madrid. Hal itu tak lepas dari pernyataan Pogba yang menyebut Madrid sebagai klub impian. Dikutip dari Sportsmall, Solskjaer tak merasa khawatir dengan rumor yang ada. Ole mengatakan telah berbicara kepadanya dan Pogba mengatakan jika dia baik-baik saja. Pelatih asal Norwegia itu yakin Pogba akan melakukan yang terbaik untuk klub dan percaya ia telah bahagia di Old Trafford. Bagi Solskjaer, pemain timnas Prancis itu merupakan bagian penting dari timnya. Real Madrid disebut akan mulai merenovasi stadion kebanggaan mereka, Santiago Bernabeu. Dikabarkan perombakan itu akan memakan biaya yang cukup fantastis, yakni 500 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah. Dilansir dari Marca, pihak Madrid dan Dewan Kota Madrid telah membahas rencana pembangunan Santiago Bernabeu. Dalam laporan itu, pembahasan akan dilakukan pada hari Selasa ini, di mana Kota Madrid akan diwakili wali kotanya Manuela Carmena. Kabarnya perombakan itu akan dimulai pada musim panas mendatang dengan memakan waktu hingga 4 tahun. Rencananya Santiago Bernabeu akan memiliki atap stadion yang bisa dibuka. Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini mengatakan akan membuka peluang Mario Balotelli untuk kembali memperkuat timnas Italia. Syaratnya adalah Balo harus terus tampil bagus di klubnya. Seperti yang diketahui, Balotelli menunjukkan penampilan yang gemilang dengan membukukan 7 gol dari 9 pertandingan bersama Marseille di Liga Prancis. Dikutip dari Football Italia, Mancini yakin dengan kemampuan dan kualitas dari Balotelli sebab ia telah memainkannya sejak berusia 17 tahun di Inter Milan. Mancini menegaskan sang bomber harus bekerja lebih keras dan tampil dengan konsisten jika ingin kembali memperkuat timnas Italia. Balotelli sendiri terakhir kali bermain untuk Italia saat bermain melawan Polandia pada September 2018 lalu. Pelatih Barcelona Ernesto Valverde merasa tidak memiliki waktu yang pas untuk mengistirahatkan Lionel Messi dikarenakan jadwal padat yang akan dihadapi Barcelona. Entrenador Barca itu tak ingin lengah meski timnya masih menjadi pemuncak klasemen di La Liga. Dikutip dari Marca, Valverde mengaku tidak ada waktu yang tepat untuk mengistirahatkan pemain sekelas Messi. Baginya, kontribusi Messi sangat dibutuhkan Barcelona di setiap pertandingan. La Pulga sendiri sejauh ini telah bermain sebanyak 38 kali di semua kompetisi musim ini
dan hanya 4 kali tampil sebagai pengganti. Jumlah itu bisa saja lebih banyak andai ia tidak mengalami cedera pada Oktober lalu. Salah satu pemain yang sempat menjalani proses naturalisasi menjadi WNI, Choi Suk, masih menyimpan keinginan untuk membela timnas Indonesia. Suk berharap dapat merampungkan proses naturalisasi dan membela timnas suatu saat nanti. Ia sendiri sempat menjalani proses naturalisasi pada 2012 bersama Diego Michels. Namun sayang prosesnya hingga kini belum juga rampung. Pemain berusia 29 tahun itu kini memperkuat klub asal Kroasia HNK Gorica sejak 2018. Suk merupakan salah satu gelandang penting bagi klub tersebut. Dalam wawancaranya bersama media Kroasia, City Portal, Suk mengungkapkan jika ia berharap agar segera memiliki kewarganegaraan Indonesia dan dapat membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Arema FC berhasil mempermalukan Kalteng Putra di semifinal Piala Presiden 2019 leg pertama. Laga yang berlangsung di Kanjuruhan itu berakhir dengan kemenangan meyakinkan Singoedan 3-0. Pertandingan itu berjalan sengit dengan menciptakan banyak peluang sejak menit awal. Arema membuka keran golnya di menit 27 melalui aksi gemilang Ricky Kayame yang diteruskan oleh Dendi Santoso. Hanif Syahbandi menggandakan keunggulan Arema di menit 60. Arema semakin membenamkan Kalteng setelah Dedik Setiawan merobek gawang tim asal Kalimantan itu pada menit 66. Keunggulan 3-0 ini menjadi modal berharga Arema saat melakoni leg kedua pada Jumat nanti. Pada pertandingan ketiga grup H Piala AFC 2019, PSM Makassar ditahan imbang oleh lawannya Kaya FC dengan skor 1-1. Bertanding di Stadion Pakansari, Zulham Zamrun dan kawan-kawan harus puas berbagi angka dengan tim asal Filipina tersebut. Bermain sebagai tuan rumah, PSM justru mendapat tekanan dari Kaya FC di menit-menit awal. Namun skor 0-0 tetap bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, PSM meningkatkan intensitas serangannya. Akhirnya di menit 56, Ero Markkanen membawa PSM unggul 1-0 melalui titik putih. Kemenangan yang sudah di depan mata harus kandas pada masa injury time. Kaya FC berhasil merobek gawang PSM pada menit 93. Dengan hasil ini, PSM dan Kaya FC masih menjadi pemimpin grup H dengan sama-sama mengoleksi 5 poin. Momen jabat tangan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi seperti meninggalkan cerita tersendiri di balik seri MotoGP Argentina. Peristiwa yang berlangsung sesaat sebelum prosesi penyerahan trofi itu seolah menjadi pertanda telah berakhirnya perang dingin yang terjadi di antara kedua pembalap. Rossi dan Marquez terlibat perang dingin sejak musim 2015. Saat itu, Rossi menilai Marquez sengaja membantu Lorenzo menjadi kampiun MotoGP di musim tersebut. Puncak perseteruan keduanya terjadi pada seri MotoGP Argentina 2018 lalu. Pada balapan itu, Marquez menyenggol Rossi hingga jatuh dan gagal finish. Setelahnya, 2 kali penawaran jabat tangan dari Marquez selalu ditolak oleh Rossi. Namun pada seri MotoGP Argentina kemarin, keduanya sudah mulai kembali berjabat tangan. Tak hanya itu, Rossi juga mengucapkan selamat atas kemenangan Marquez. Rider baru Repsol Honda, Jorge Lorenzo, mengatakan jika dirinya menjalani balapan yang buruk di MotoGP Argentina kemarin. Pembalap asal Spanyol itu hanya mampu finish di posisi 12. Lorenzo yang memulai balapan dari posisi yang sama mengalami start buruk hingga dengan mudah disusul oleh pembalap lain. Dikutip dari Autosport, Lorenzo mengaku salah menekan tombol pit limiter saat melakukan start sehingga tenaga motornya seakan menghilang. Alhasil, semua pembalap menyusulnya dan ia berada di posisi paling belakang. Kesialannya tak berakhir sampai di situ. Di tengah balapan, Lorenzo juga kehilangan karet pegangan di stang kiri motornya, sehingga ia sulit mencengkram stang tersebut. Lorenzo pun berharap agar kesialan ini tidak berlanjut kepada dirinya. Liliana Natsir resmi menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kemenpora. Liliana menjadi satu dari 286 atlet yang mendapatkan SK resmi sebagai calon pegawai negeri sipil dari Menpora Imam Nahrawi. Penyerahan itu berlangsung di Auditorium Wisma Kemenpora Senayan.
Namun Liliana Natsir tidak ingin buru-buru menjalankan tugasnya sebagai CPNS. Dia ingin menikmati masa pensiun dari bulu tangkis terlebih dahulu. Menurutnya, apresiasi pemerintah dengan menjadikan atlet berprestasi sebagai CPNS bisa membuat regenerasi atlet di Indonesia berjalan dengan baik. Karena selama ini yang dikhawatirkan atlet adalah masa tuanya.